Sebuah video menunjukkan sekelompok anak di bawah umur tengah berpesta di sebuah villa di kawasan Pelajar SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia usai menenggak miras oplosan. Korban dan dua kerabatnya meregang nyawa usai menggelar pesta miras oplosan. Hanya itu, mereka juga saling pukul dan tendang sebagai bentuk Di lingkungan remaja saat ini, marak terjadinya pergaulan bebas, salah satunya pesta hammer atau pesta minuman keras. Pandangan Al-Quran dan hadis terhadap konsumsi alkohol. Hammer berasal dari kata hamr yang artinya setara, yang berarti menutup. Oleh karena itu ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup suatu yang lain disebut ham, seperti dalam kalimat tutuplah wadah kalian. Jadi, hammer dapat menutup akal, menyumbat, dan membungkusnya. Larangan minum hammer diturunkan secara berangsur-angsur karena minuman hammer bagi bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging sejak zaman jahiliyah. Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalisi syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyauki bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wal yaskudakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Itulah sebabnya mengapa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW melarang orang mengonsumsi minuman beralkohol sebagai obat atau mencari ketenangan finansial dan transaksi barang tersebut, baik dengan memproduksi, mendistribusikan, menjual, dan membeli atau bahkan meminum alkohol tersebut atau khamar. Anggur beralkohol atau khamar adalah penyakit, bukan merupakan obat atau penyembuh penyakit. Sebaliknya, meminum beralkohol adalah penyebab dari sebagai penyakit fisik, psikologis, dan sosial. Kemudian dampak negatif penggunaan alkohol. Yang pertama, dapat merusak kesehatan. Konsumsi alkohol dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental. Bahaya alkohol dapat mempengaruhi sistem syaraf untuk mengubah keadaan, mengubah persepsi, dan mengubah suasana hati. Pecandu alkohol umumnya bersifat pemarah. Hal tersebut merupakan gangguan kepribadian yang sulit untuk disembuhkan, sehingga larangan penggunaan alkohol dalam Islam sangatlah tepat, karena untuk menghindari dari gangguan-gangguan kejiwaan lainnya yang dapat membahayakan baik untuk peminum maupun orang lain. Yang kedua, puncak kejahatan. Secara teknis, apa yang membedakan manusia dan hewan adalah manusia memiliki kesadaran diri dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dengan mengkonsumsi alkohol akan menghancurkan kualitas diri manusia dan merupakan bantahan terhadap salah satu aturan Allah. Yang ketiga, dapat menyebabkan permusuhan. Ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran Surat Al-Maidah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Yang keempat, dapat menghabiskan harta. Jika seseorang itu keseringan minum khamar yang menjadi puncak kejahatan, maka sudah tentu dia melakukan kejahatan-kejahatan lainnya seperti berjudi, berfoya-foya,
pergi ke tempat-tempat maksiat dengan menghabiskan uang dan harta. Jadi oleh karena itu, begitu hebatnya bahaya daripada minum khamar. Itu memang tepat sekali Islam mengharamkan arak atau khamar serta menempatkan hukuman yang berat kepada peminum-peminum khamar itu. 3. Sedangkan pandangan sains terhadap alkohol yaitu penggunaan alkohol sudah menjadi keperluan dalam dunia medis untuk pembuatan obat-obatan. Alkohol juga digunakan pada proses pencucian atau sterilisasi. Alkohol terdapat juga pada parfum, digunakan sebagai pereaksi berbagai analisa kimia dan lainnya. Maka penggunaannya disucikan. Di industri metanol digunakan sebagai bahan baku pembuatan formaldehid sebagai cairan anti beku dan pelarut seperti vernis. Pada kendaraan bermotor, metanol digunakan untuk bahan bakar mobil formula. Etanol dapat dibuat melalui teknik fermentasi, yaitu proses perubahan senyawa golongan polisakarida seperti padi dihancurkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim racun. Etanol sudah dikenal dan digunakan sejak dulu, baik sebagai pelarut obat-obatan, disinfektan, kosmetika, dan bahan bakar sekaligus. Al-Qardawi dalam fatwanya menyatakan bahwa keberadaan alkohol dalam proporsi 5/1000 atau 0,5% itu tidak dilarang. Karena itu adalah jumlah minimal, khususnya ketika itu dihasilkan dari fermentasi alami. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan mengonsumsi produk, termasuk obat-obatan yang mengandung kadar alkohol tidak melebihi 0,5%. Menurut Lukmanuddin, kaidah yang berlaku untuk obat dan kosmetika sama dengan makanan dan minuman. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak obat dan kosmetika yang bersumber dari ekstrak tumbuhan dan hewan, sehingga dalam pembuatan obat dan kosmetika hendaklah terhindar dari bahan yang haram dan najis. Apabila bahan atau campurannya berasal dari unsur kimia, maka harus aman dan tidak membahayakan manusia. Pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi maupun pelarutan zat aktif obat tidaklah menggunakan bahan yang diharamkan, sehingga titik kritis kehalalan obat terletak dari bahan-bahan yang digunakan selama pembuatan dan fasilitas produksi.